Baik, salam sehat, selamat bertemu, selamat belajar, belajar merdeka dan mengajar merdeka. Kali ini kita membahas impedansi RL, ya. Jadi kalau yang lalu kita menggunakan RC, ini kita mulai dengan RL, tapi dalam hubungan paralel. Contoh gambarnya seperti ini. Ada satu R, sebuah R dengan sebuah induktor atau kumparan. Ya, ada kumparan atau induktor atau L dihubungkan paralel dengan sebuah R dengan nilai resistansinya 100 ohm, sedangkan nilai induktifnya 500 mH. Ya, 500 mH. Kita lihat dalam penggambaran seperti ini kita dapatkan logika bahwa ada IR, I yang melewati R, dan IL, I yang melewati L. Kita masih menggunakan rumus-rumus dasar. Jadi kalau IR ditambah dengan IL ini itu sama dengan I. Sebenarnya hukum Kirchhoff. Ya. Jadi ada hukum Kirchhoff di dalam, kemudian ada hukum Ohm juga. Nanti di dalamnya ada hukum Ohm juga. Contoh misalnya hukum Ohm-nya IR sama dengan V kali R, V per R. IL sama dengan V per XL. I sama dengan, karena rangkaian ini rangkaian paralel, I yang melewati dua komponen ini adalah akar dari IL kuadrat ditambah dengan IR kuadrat. Kemudian setnya ya adalah R kali IL dibagi dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Itu impedansinya. Kemudian sudut fase antara IL atau IR dengan I itu dapat dihitung dengan arkes tangen dari sudutnya. Jadi kalau tangen sudutnya sudah diketahui, maka sudutnya dapat dihitung. Dalam gambaran ini misalnya, seperti yang lalu juga kita sudah mempelajari, ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan ini. Misalkan penggambaran I-nya, IR-nya adalah ke kanan. Ya. Kenapa IR ke kanan? Karena IR dengan tegangan pada R itu sefasa. Sedangkan IL-nya arahnya ke bawah. Kenapa? Karena I yang melewati L ini tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan tegangan. Jadi arusnya masih di bawah. Ya, belum 0, tapi tegangannya sudah di 0. Jadi tegangan mendahului arus kalau melewati L. Ini untuk arus bolak-balik. Tapi kalau untuk arus searah, komponen ini menjadi hubung singkat. Jadi tidak berguna untuk arus searah. Nah, sehingga digambarkan dalam vektor diagramnya seperti ini. IR-nya ke sana, IL-nya ke bawah. Nah, gambaran ini sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ini dapat kita gambarkan dari IR-nya berapa, lalu kita buatkan grafiknya dengan skala. 1 cm itu berapa nilai IR-nya, kemudian IL-nya juga demikian. Lalu kita hubungkan kedua titiknya. Ya, kita pindahkan IL-nya ke sini, kemudian pindahkan IR-nya ke sini, lalu kedua titik ini kita garis diagonal ini menjadi I-nya. Lalu kita hitung, kita ukur ini berapa senti, lalu kita jadikan nilai atau besaran nilai dari I itu sendiri. Ya. Dapat kita gambarkan seperti itu atau dapat kita menggunakan rumus ini. Ya, kita gunakan rumus ini. Jadi kalau IR-nya sama dengan V per R, kemudian IL-nya V per XL, maka XL-nya kita cari dulu.
XL-nya kita cari dulu. Kemudian I-nya kita cari. Kemudian Z-nya juga kita cari. Lalu diperolehlah gambar seperti ini. Jadi penggambaran vektor diagram ini bisa digambarkan dari skala, bisa juga digambarkan dari perhitungan ini. Ya. Lalu kita mulai menghitung supaya kita jangan gagal paham atau kita terlambat berpikir. Maka rumus ini kita implementasikan, kita terapkan dalam rangkaian seperti ini. Jadi dari rangkaian seperti ini kita hitung IR-nya pertama, kemudian XL-nya kita hitung juga. Jadi seperti ini misalnya, misalkan V yang dihubungkan ke sini itu 50 volt, R-nya 500 ohm, C-nya 100 mikrofarad, kemudian frekuensinya 50 Hz, maka W-nya dapat kita hitung 2 kali Pi kali S. 2 kali Pi, 2 kali 3,14 menjadi 6,28 dikali dengan 50 Hz. Maka rumusnya ini ya 2 kali 13, kali 3,14 kali 50 sama dengan 314 radian per sekon. Kecepatan sudutnya itu V atau W-nya. Lalu XL-nya kita dapat rumus untuk XL itu rumusnya seperti ini. Jadi XL itu hanyalah W dikali dengan L. Kalau pada C, XL itu 1 per W kali C. Tapi kalau untuk XL sama dengan W kali L. Sangat gampang, agak gampang. Lebih gampang ini daripada C. Lalu XL-nya sama dengan W-nya dikali dengan 500 dikali dengan mili, yaitu 1/1000. Ya, karena L-nya 500 mili. Ya, ini tidak dicantumkan di sini. L-nya 500 mili. Maka XL-nya sama dengan V-nya dikali dengan ini 2. Ada kesalahan tulis. Ya, V-nya dikali dengan L-nya, di mana L itu 500 mili, sehingga 500 kali 1/1000. Ya, 500 kali 1/1000 atau 314 kali 0,5 sama dengan 157 ohm. Itu untuk XL-nya. Ya. Jadi kita sudah dapat, jadi kita sudah bisa terapkan rumus ini, langsung kita terapkan pada terapannya dengan mengganti W-nya diganti, kemudian L-nya disubstitusikan ke sini, lalu kita peroleh nilai XL. Itu untuk XL. Kemudian IR-nya, karena kita juga harus menghitung IR, ya. IR, ya, IR ini. Itu adalah V dibagi dengan R. IR sama dengan 50 bagi 100 sama dengan 0,5 ampere. Ya. Selanjutnya, IL-nya V dibagi dengan XL. Maka 50 dibagi dengan 157, ya, entah pakai kalkulator, entah pakai Excel, silakan dibagikan 50 dengan 157, itu hasilnya 0,32 ampere. Ya. Atau 350 mili ampere itu juga boleh. Tapi tetap kita pakai ampere saja karena rumus IL ini kita masih pakai di yang lain. Ya, jadi I sama dengan IL kuadrat ditambah dengan IR kuadrat diakarkan, atau akar dari IL kuadrat ditambah dengan IR kuadrat. Itu I. Ini I untuk L dan R yang diparalelkan. Ya. Kemudian kita substitusikan ke sini. I sama dengan IL kuadratnya 0,32
dikali dengan IR kuadrat, ditambah dengan IR kuadrat, lalu dicarikan akarnya. Yaitu akar dari 24.600 kuadratnya dari ini, ya, ditambah dengan 0,25. Maka diperoleh 0,59 ampere. Itu I-nya. Nanti dari ini kita dapat gambarkan diagram vektornya seperti apa. Kemudian untuk setnya, rumus untuk set, ya, untuk paralel rumusnya, ya, untuk R dan L-nya paralel sama dengan R dan C paralel tadi, yaitu sama rumusnya, yaitu R dikali dengan XL karena ini L dibagi dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya seperti ini. Ya, R-nya 100, XL-nya 157 dibagi dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini, 15.700 dibagi dengan akar dari 10.000 ditambah dengan 24.000 sekian, maka hasilnya adalah 84,34 ohm. Itu untuk setnya. Nah, setnya kita sudah peroleh seperti ini. Kenapa saya buat perhitungan seperti ini adalah supaya mempermudah atau memperbiasakan kita menggunakan rumus untuk set. Entah itu untuk paralel atau untuk seri. Kemudian sudutnya, sudut antara I dengan IR ini, atau sudut antara IL dengan I, itu ini. Atau di sini boleh. Kenapa? Karena dalam ilmu ukur itu sudut, ya, yang sudut yang berhadapan itu dijumlahkan sama dengan 90 derajat, atau garis sejajar itu sudut ini. Kenapa? Karena ini adalah perwakilan dari IL-nya, garis titik-titik ini. Jadi sudut ini adalah sudut antara IL dengan Z, di mana sama dengan ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Demikian juga sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena ini adalah perwakilan dari IR-nya, ya. Jadi sama. Garis titik-titik ini sama dengan IR. Pindahkan ke sini lalu diagonalnya merupakan I. Jadi kita bisa cari sudut-sudutnya ini dengan cara rumusnya adalah tangen dari sudut itu, yaitu IL dibagi dengan IR. IL-nya 0,32, IR-nya 0,5 dibagi sehingga dapatlah tangennya 0,63. Nah, tangen 0,63 ini, kalau tangennya 0,63, kita bisa cari sudutnya tinggal di arkes saja, di arkes tangennya. Bisa menggunakan tabel atau kita bisa menggunakan Excel atau kalkulator yang teknik yang kita gunakan, atau kalkulator analisis atau kalkulator ilmiah yang kita gunakan. Jadi arkes tangen dari 0,637 ini ditulisnya seperti ini, atan kalau dalam Excel. Lalu kita lihat hasilnya, arkes tangennya adalah 0,567 dalam radian. Lalu kita lanjut, ya. Ya, sudutnya adalah degree-nya dari 0,567 sama dengan 32 derajat. Ini berarti sudut yang kecil, yaitu sudut antara IR dengan I, ya. Karena ini kecil. Kemudian untuk yang besarnya tinggal kita gunakan langsung saja. 90 kurang 32 dapat sudut yang besar ini antara IL dengan I-nya. Atau juga kita bisa menggunakan depan per samping, ya, depan per samping, yaitu IR dibagi dengan IL, ya. Kalau ini kan IL dibagi IR itu adalah sudut yang kecil ini, ya, depan per
samping, dan seterusnya. Nah, jadi tugas kita sudah selesaikan, yaitu kita mencari ya, IR-nya kita sudah cari, IL-nya kita sudah cari, XL-nya kita sudah cari dulu sebelum cari IL. Lalu I-nya kita cari, Z-nya kita sudah cari, lalu beda fase, ya, sudut perbedaan fase antara I dengan IR atau dengan IL kita sudah cari itu. Ini tujuan pembelajaran kita sebenarnya. Jadi dengan demikian saya kira ini hasilnya. Selamat belajar. Mudah-mudahan sukses. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke saya. Lewat WA saja bisa juga. Ya. 081246141444 atau lewat channel YouTube. Isi di kolom komentar pertanyaannya, nanti saya jawab. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan berguna buat siapa saja yang mempelajarinya. Dan selamat belajar, merdeka belajar, sukses buat semua.